Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti kajian kandungan surat Al-Hajj, surat ke-22 yang jumlahnya ada 78 ayat. Kalau kita bagi ayat 1 sampai ayat 25 itu berisi tentang muqaddimah yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang asal-usul manusia sampai akhir kehidupannya manusia. Kemudian yang ayat 26 sampai 37 tentang manasik haji sebagai isi daripada surat Al-Hajj. Ayat 38, ayat 78 yang berkaitan dengan penjelasan ya kalau manusia itu mau bahagia maka manusia harus berusaha dengan sungguh-sungguh baik yang terkait dengan ibadah maupun jihad fi sabilillah. Surat Al-Hajj pada ayat 1 sebagai muqaddimah diawali dengan seruan menggunakan kata annas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang menciptakan kalian semuanya. Sungguh goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Jadi muqaddimah surat Al-Hajj seruan kepada manusia. Ketika menggunakan kata anas itu lebih banyak kepada nafas, kepada jiwa manusia yang memiliki kecenderungan pada dari aspek sosial dan budaya, sehingga manusia dihimbau untuk bertakwa kepada Allah yang menciptakan. Kemudian Allah mengingatkan bahwa kejadian hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Nah, ini diingatkan oleh Allah. Kemudian yang berkaitan dengan kandungan dari isi surat Al-Hajj dari ayat 26 sampai ayat 37, Allah memberikan penjelasan berkaitan dengan ibadah haji yang sudah lengkap sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini mulai ada informasi bagaimana Allah menyerukan syariat itu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang terus dianjurkan untuk dipelihara oleh umat-umat berikutnya. Wa idh bawa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq.
Ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang yang tawaf, orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi seruan untuk perintah melaksanakan ibadah haji yang terus secara estafet untuk disampaikan kepada manusia. Jadi berkaitan dengan satu istilah ungkapan pada unta yang kurus ini menunjukkan bahwa untuk bisa melaksanakan ibadah haji yang tentunya jauh ya dari negara-negara yang jauh dengan Baitullah, itu tentunya memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, untuk itulah maka seruan ibadah haji disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran ini. Nah, kemudian ayat 28 Allah menjelaskan tentang rumusan, tujuan, dan fungsi daripada ibadah haji itu, liyashhadu mana fi'alahum bayadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fungsi daripada ibadah haji itu agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka. Jadi manfaatnya ihram itu apa, tawaf itu apa, sa'i itu apa, kemudian Arafah itu apa, kemudian melempar jumrah itu apa, tahallul itu apa maknanya. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa manasik haji itu diawali dari ihram dengan bertalbiyah, ya, ihram dari miqat, kemudian diakhiri dengan tahallul. Jadi kalau salat diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Puasa Ramadan ditutup dengan kegiatan zakat fitrah dan salat hari raya Idul Fitri. Nah, kaitannya dengan seruan An-Nas itu pada ibadah haji itu yang mengandung ya panggilan kepada jiwa manusia, bahwa di setiap ibadah, di dalam ibadah haji itu ada hubungan secara vertikal, horizontal, dan diagonal terhadap makhluk ya secara keseluruhan itu ada pada ibadah haji. Kemudian bertujuan mengingat Allah pada hari-hari yang ditentukan. Hari-hari yang ditentukan itu pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, hari tasyrik 11, 12, dan 13. Jadi berkaitan dengan ada ketentuan-ketentuan bahwa hal-hal yang halal pun itu dilarang. Ya, itu hampir sama dengan ibadah puasa. Ada beberapa ketentuan yang asalnya halal menjadi haram supaya manusia terbiasa dengan mengingat kepada Tuhannya. Kemudian pada ibadah haji itu juga kaitannya dengan bagaimana menghormati bulan-bulan yang dikatakan bulan yang penuh dengan al-hurumat itu, yaitu yang harus dibesarkan karena di situ ada syiar-syiar yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Bahkan di ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Juga ada ibadah kurban di situ. Ya, jadi pada ayat 34, bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban.
Jadi bukan hanya umatnya Nabi Muhammad, yang sebelumnya juga sudah disyariatkan agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang yang tunduk patuh kepada Allah. Siapa yang dikatakan tunduk patuh kepada Allah itu? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Ya, orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang membelanjakan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka. Jadi pada bulan mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Muharram ini, ada beberapa ibadah yang Allah memberikan kepada seluruh umat manusia untuk melaksanakan ibadah yang hanya pelaksanaannya, jadi panggilannya sama, ya, panggilannya sama. Kemudian yang kedua, yang tidak sama itu hanya pada beberapa pelaksanaan. Salah satu contoh, ketika masuk pada bulan Dzulqa'dah, orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka sudah ada mulai dari tawaf umroh itu ya, yang haji tamattu, ya pada tanggal 1 Dzulqa'dah sudah mulai bisa dilaksanakan. Kemudian mereka ada yang iktikaf, mereka melakukan tawaf. Nah, yang tidak melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji itu tempatnya hanya di Mekah, ya, di Baitullah, ya, di seputaran ke sana ya sampai Mina, jadi ada ketentuannya, ada Arafah. Nah, untuk itu yang tidak ada di kota Mekah, yang tidak melaksanakan ibadah haji, Allah memberikan kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sosial, urusan kemanusiaan. Ya, apalagi kondisi yang seperti sekarang, memperbanyak puasa, memperbanyak untuk ta'awun sosialnya. Nah, kemudian nanti di 10 pertama bulan Dzulhijjah juga disuruh meningkatkan ibadahnya di saat jamaah haji sudah berkumpul semua di Mekah. Mulai tanggal 1 sudah mulai persiapan ya, sudah pada banyak. Kemudian tanggal 8 Dzulhijjah yang dikatakan tarwiyah, jamaah haji berangkat menuju Mina. Ya, di sana melakukan kegiatan ibadah untuk persiapan menuju Arafah. Kita di sini dianjurkan untuk puasa. Yang di sana yang melaksanakan ibadah haji, melakukan ibadah wukuf, kita diperintahkan oleh Allah melakukan puasa Arafah. Jadi Allah tidak membeda-bedakan syariat yang diberikan oleh Allah, hanya bentuknya yang berbeda. Ketika tanggal 11, 12, 13 pada hari-hari tasyrik ya, jadi tanggal 10 pada hari nahar mereka melempar jumroh Aqobah. Ya, itu yang menjadi ketentuan bagi haji. Kita di sini melaksanakan sholat Aid. Kemudian mereka takbir, tahmid, dan tahlil. Kita juga takbir, tahmid, dan tahlil dengan melakukan penyembelihan hewan korban. Ya, sehingga Allah memberikan kesempatan yang sama, syariat yang sama, namun bentuknya yang berbeda. Untuk itu betapa ruginya ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah sudah tidak melaksanakan ibadah haji, puasa Arafah juga tidak, ta'awun sosial juga tidak dilakukan, memperbanyak puasa juga tidak. Kemudian bagaimana kita berkorban ya, korban itu ibadah
keluarga. Ya, setidaknya ada satu ekor kambing dalam keluarga. Kalau nggak mampu, ya bagaimana para sahabat memberikan contoh walaupun hanya 1,5 kilo dilibatkan yang sekarang diistilahkan dengan urunan. Ya, karena dalam kondisi sekarang itu ya memang tentunya ada cobaan. Yang pandemi itu menyangkut ya dunia, bukan hanya satu negara, sudah dunia. Tentunya ada beberapa yang semangatnya tetap ada, tapi bentuknya yang berubah. Kalau kemarin satu keluarga bisa seekor sapi misalnya, sekarang dikurangi karena yang separuh harus kita nolong, yang lagi punya persoalan berkaitan dengan kemanusiaan. Kemudian pada ayat yang terakhir sebagai kesimpulan daripada ibadah haji ini di surat Al-Hajj, ya, 2 ayat terakhir ya menjadi pesan ya buat kita, pesan dari Allah berkaitan dengan hal-hal yang harus yang harus sungguh-sungguh kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Ya, jadi yang pertama di ayat terakhir, kalau kita simpulkan bahwa yang beriman kita disuruh, diperintahkan untuk memperbanyak ibadah sholat, ya mengabdi kepada Allah. Kemudian kita disuruh banyak melakukan kebaikan-kebaikan supaya kita menjadi orang yang beruntung. Yang kedua, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu. Dan dia wajatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Millata abikum Ibrahim. Ikutilah milah ya, agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia, Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim. Ya. Min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Faqimus shalah, maka dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikan zakat, wa tasimu billah, berpegang teguhlah kepada agama Allah. Huwa maulakum, dialah pelindungmu, penolongmu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jadi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tentunya manusia tidak bisa bersantai-santai, tapi harus bersungguh-sungguh. Bagaimana estafet dari ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya kita ikuti dalam hal kaitannya dengan keislaman kita. Nah, di dalam menegakkan agama ini, memperjuangkan agama, kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan Allah, dan Allah yang akan menjadi pelindung kita. Ya, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik ya penolong. Ya, jadi rangkaian daripada memelihara kemabruran daripada ibadah haji yang menjadi isi dari kandungan surat Al-Hajj ini, maka
ya kita dianjurkan untuk betul-betul ketika akan melaksanakan ibadah haji untuk ya manasik, artinya belajar tentang ilmu mulai dari fungsi dan tujuan ibadah haji itu untuk apa, makna-makna yang dapat kita ambil itu apa, setelah itu untuk meraih kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya, karena doa yang biasanya dibaca, yang didengar oleh sahabat, yang dibaca oleh Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi manusia itu harus sungguh-sungguh untuk memperjuangkan ya bagaimana ketundukan kita. Keyakinan kita juga harus muncul bahwa di tengah-tengah cobaan-cobaan maka Allah lah yang akan menjadi penolong kita. Sehingga dari surat Al-Hajj itu ya bahwa manusia itu harus ingat bahwa peringatan Allah berkaitan dengan hari kiamat, ya itu adalah sesuatu kejadian yang begitu besar. Sehingga pada ibadah haji di Arafah itu ada gambaran bahwa di mahsyar nanti manusia akan dikumpulkan seperti itu dengan 3 kelompok manusia yang beriman, yang ingkar, dan yang munafik. Itu akan kelihatan nanti bagaimana di gambaran Arafah itu adalah gambaran ya mahsyar. Ya, kiranya untuk kandungan secara umum dari surat Al-Hajj yaitu seperti itu, kaitannya dengan bahwa ketika orang melaksanakan ibadah haji, yang diseru oleh Allah adalah jiwa dari manusia itu. Maka ketika ditutup dengan tahallul, ya itu sebuah lambang kesuksesan. Jadi sukses untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, itu kuncinya hanya satu dalam surat Al-Hajj ini, bagaimana manusia itu bisa melakukan kesungguhan perlawanan untuk ya melawan godaan-godaan yang dikatakan setan yang ada pada simbol dari ibadah melempar jumroh, wula, wusta, dan akobah. Saya akhiri, mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran tentang kandungan dari yang ada pada surat Al-Hajj, yaitu surat kedua-dua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.